Pencipta, pembela bangsa, penegak agama, tangan terdepan dan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita kembali jumpa setelah 2 video ke belakang. Abaikan aja kalau tidak bermanfaat. Mudah-mudahan untuk yang ketiga kalinya ini manfaat. Kemarin ada yang komentar mengenai suara yang kurang keras atau cahaya yang kurang terang. Sekedar klarifikasi ya, sekedar klarifikasi karena kita terbatas peralatan sehingga kita bikin video ini seadanya aja. Semoga dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Ya kalau suka tonton, kalau enggak ya udah tonton juga aja. Nah, kita mau ngomongin tentang Nabi. Jadi kita sebagai umat Islam tentu mengimani bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi terakhir kita, Rasul terakhir kita. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kita sekarang menganut Islam, mengamalkan ajaran-ajarannya itu semuanya bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di era sekarang 15 abad setelah Nabi Muhammad wafat, sekarang kita masih menjumpai Islam sebagai ajaran kita. Nah, dalam kenyataan demikian, maka di era sekarang itu ada 2 pandangan. Setidaknya ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, Islam harus murni seperti yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini disebut dengan Puritan. Apa-apa yang tidak keluar atau diajarkan oleh Nabi Muhammad itu bukan bagian dari Islam. Itu pandangannya pertama. Pandangannya kedua, walaupun sesuatu itu tidak diajarkan oleh Nabi, akan tetapi tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itu bisa menjadi bagian dari Islam. Nah, 2 pandangan ini padahal tidak bertentangan, akan tetapi seolah-olah bertentangan. Apa sebenarnya maksud dari 2 pandangan itu? Karena adanya sistem sanad. Ajaran Nabi Muhammad itu bisa sampai hari ini ke tangan kita, ke pikiran kita, ke jiwa-jiwa kita, itu karena ada yang menyampaikan. Yang menyampaikan itu dari mulai Nabi Muhammad itu disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat nanti itu wafat, itu diteruskan oleh para tabi'in. Para tabi'in itu kepada para pengikut para tabi'in. Nah, dan terus menerus seiring berjalannya waktu itu ada sebuah sistem sanad. Ya kan? Si A menyampaikan ke si B menyampaikan si C, sampai ke sekarang kita masih menjumpai Islam itu karena ada sistem sanad yang menjadi media Islam masih berjalan sampai hari ini. Itu. Akan tetapi seringkali dalam perjalanan penyampaian dari sanad tertentu kepada sanad yang lain itu ada perubahan atau perbedaan perspektif. Sederhananya gini, apa yang saya sampaikan pasti menimbulkan penafsiran yang sangat beragam dari orang yang mendengarkan, ya kan? Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdakwah menyampaikan Islam, para sahabat mendengarkan, maka para sahabat juga punya daya intelijensi masing-masing untuk menyerap
dan memahami apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, dalam hal ini ada tipe sahabatnya, setidaknya ada dua tipe nih sahabat Nabi dalam hal merespon apa yang disampaikan oleh Nabi. Contohnya gini, ada seorang sahabat yang betul-betul mengikuti Nabi sampai hal yang sangat kecil, hal-hal yang detail gitu. Contohnya gini, ketika jalan yang biasa digunakan oleh Nabi Muhammad lewat, itu jalan tersebut ada pohon yang tumbang gitu, sehingga menghalangi jalan itu. Ketika Nabi lewat, itu Nabi Nabi ngagorolong tenawan ngebungkuk ya, membungkuk ya, jalannya membungkuk gitu, di tempat dimana ada pohon yang tumbang yang menghalangi jalan itu. Nah, para sahabat pun ya menjumpai bahwa Nabi itu ketika melewati jalan itu ya membungkuk. Nah, sampai pohonnya nggak ada, udah disingkirin, itu sahabat juga tetap membungkuk ketika di titik itu. Nah itu tipe sahabat yang mengikuti Nabi sampai yang detail banget. Ada yang kedua, ada sahabat yang mengikuti Nabi tapi bukan dalam persoalan yang detail gitu, tapi kerangka yang lebih paradigmatik, dari persoalan moral, persoalan mental, persoalan karakter. Nah, sahabat-sahabat yang ya ini bisa dikatakan levelnya tinggi gitu, sahabat besar, itu mengikuti Nabi hanya kerangka paradigma aja, sistem berpikir, epistem, terus kemudian karakter, mental, ya gitu-gitu aja yang diikuti oleh sahabat yang satu lagi. Ketika Nabi Muhammad melakukan apa, ya belum tentu diikuti. Nah, ini bisa dikatakan, bisa disebut sahabat yang masuk kategori ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Seperti kita tahu, Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah itu banyak agenda-agenda atau langkah-langkah yang ia lakukan, tapi bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, ini bukti kalau Sayyidina Umar itu tidak mengikuti Nabi secara rinci gitu, sampai hal yang detail gitu. Kayak ketika zaman Nabi berperang itu, ghanimah perang itu langsung dibagikan kepada prajurit ya. Jadi ketika menang perang itu ghanimah, harta rampasan perang itu langsung dibagiin kepada prajurit. Ketika zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah itu tidak. Jadi ghanimah, perang dapat ghanimah, dapat harta rampasan, maka harta rampasan itu bukan dibagikan kepada prajurit perang, melainkan dimasukin ke kas negara, dikelola oleh negara. Memang ini banyak yang menentang, dari para sahabat yang lain. Akan tetapi Sayyidina Umar punya alasan tersendiri kenapa melakukan itu. Ternyata penjelasannya ya karena konteksnya sudah berbeda. Ketika zaman Nabi itu belum tertata rapi sistem kenegaraan. Kemudian prajurit perang juga tidak ada modal, ya tidak difasilitasi oleh negara. Mereka swadaya sendiri, maka wajar ketika mereka mendapatkan imbalan langsung dari harta ghanimah itu. Akan tetapi ketika zaman Sayyidina Umar, tatanan negara sudah rapi, sudah terprogram, sudah terencana, sudah ada RPJMN gitu kalau ya semacam itulah. Kemudian perang juga perangkat-perangkatnya difasilitasi oleh negara, anggarannya juga dialokasikan, maka wajar ketika mendapatkan harta rampasan masuk ke kas negara, karena para prajurit itu juga mendapatkan upah dari negara. Ya, itu kan. Ya, jadi dalam hal ini ini hanya untuk memberikan sebuah pencerahan aja bahwa kita hidup 15 abad setelah
Nabi Muhammad wafat, kita masih mengikuti Nabi Muhammad, dan sebenarnya tidak harus benar-benar 100% menjalankan yang dilakukan oleh Nabi. Itu akan sangat repot dan kesulitan. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya satu, Sayyidina Umar yang beberapa tahun ditinggalkan oleh Nabi Muhammad saja, itu sudah banyak perubahan-perubahan yang ia lakukan, karena melihat konteks yang berbeda dari zaman Nabi dengan zaman beliau. Nah, apalagi hari ini gitu. Nah, kemudian dalam hal ini kita bisa memahami Islam dalam dua hal. Yang pertama adalah normativitas, yang kedua historisitas. Nah, Islam dalam kerangka normativitas itu adalah ia bersifat doktrin, ia bersifat mapan, ia tidak menyejarah, ia ahistoris, ia bersifat doktrin dan tidak bisa direvisi, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditafsir ulang. Semuanya itu satu pemaknaan. Kayak semisal soal tauhid, soal keimanan, soal ritual, nah itu saklek gitu. Itu namanya Islam dalam kerangka normativitas. Akan tetapi yang kedua itu Islam dalam kerangka historisitas, bahwa Islam itu ternyata mengalami proses sejarah. Islam tidak bisa menjadi sebuah monumen tunggal yang ia tidak bisa ditafsir ulang atau dipahami ulang. Ada nilai-nilai atau bagian-bagian dari ajaran Islam yang bersifat profan. Profan itu artinya muqtadul hal gitu, kontekstual gitu. Dari zaman A dengan zaman B yang berbeda, dari situasi tertentu ke situasi yang lain, dari lokasi tertentu ke lokasi yang lain, itu mempengaruhi ajaran Islam itu sendiri. Karena Islam terdapat kerangka historisitas. Nah, dalam Islam ada hal-hal yang tidak bisa dirubah, ada hal-hal yang bisa dirubah. Nah, jadi penyelesaiannya dalam dua pandangan yang pertama, yang awal tadi disebutin, persoalan kita harus benar-benar saklek mengikuti Nabi Muhammad secara rinci, ada lagi yang tidak. Maka ya sudah, bahwa Islam itu ada hal-hal yang bisa dirubah, ada hal-hal yang tidak bisa sama sekali dirubah. Dari mulai zaman Nabi ila yaumil qiyamah, yaitu soal keimanan, soal ilahiyah, soal ketuhanan, soal kewajiban kita sebagai umat Islam, kayak misal sholat, atau misalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, saklek, itu tidak bisa dirubah. Akan tetapi yang lain, masalah-masalah sosial, masalah-masalah sosial, masalah-masalah kebudayaan, masalah-masalah politik, masalah-masalah yang bersifat muamalah gitu, itu sama sekali harus banyak ijtihad yang dilakukan agar Islam bisa berkembang dan tetap eksis dan tetap menjadi hidup gitu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.